belum bisa ke masjid, belum mendapat hidayah, selepasnya Allah memberikan hidayahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita doakan anak-anak kita, mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang sehat, yang cerdas. Jadikan anak-anak yang pintar, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa kita membahas dulu atau membaca dulu beberapa dorongan atau motivasi yang disampaikan oleh ulama besar kita, Imam Nawawi Al-Bantani. Sekarang ada di bab yang ke-8, keutamaan adzan. Ini bicara adzan ya. Keutamaan adzan. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Fussilat 33 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Jadi kata Allah, tidak ada yang lebih baik perkataan untuk kita semua kecuali ya seruan itu dan amal soleh. Seruan adzan itu termasuk seruan mengajak untuk sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ini seruan. Jadi seruan Allah yang disampaikan oleh muadzin untuk ngajak sholat itu. Ini menjelaskan bahwa tidak ada perkataan yang paling baik yang dilakukan oleh kita adalah hanya seruan atau seruan mengajak kita untuk berbaik kepada Allah, seperti seruan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita juga ya. Yang keliling ngajak sholat itu seruan juga sama. Atau seruan seperti ini, ayo Bapak kita berlaku baik, kembali kepada ketakwaan, membekali diri, juga itu seruan. Nah, intinya pertamanya ayat ini dikhususkan memang untuk Rasulullah ketika mengajak kepada jalan yang baik, menyampaikan Al-Quran. Kemudian para ahli atau para ulama mengatakan ini berlaku juga untuk umat Rasulullah SAW. Kemudian hadis Rasulullah SAW, man adzana bis-sholatis sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Man, siapa orang adzana yang adzan di sholat untuk sholat sab'a sinina adalah 8 tahun berterus-terus. Ini muadzin nih, masnul ini, muhtasiban itu dengan apa namanya, hanya lillahi ta'ala, dengan ikhlas. Kataballahu lahu bara'atun minan nar, gitu. Maka Allah adalah akan menetapkan orang itu akan dijauhkan dari api neraka. Wah, itu luar biasa. Di dalam hadis lain mengatakan muadzin itu ya pahalanya juga di atas imam untuk muadzin itu ya. Tapi kadang-kadang muadzin itu karena berkaitan dengan suara ya, dengan nafas gitu kan, dia bisa repotnya gitu.
Kita sekarang ini muadzin wajib itu masmul ini, siang, pagi, sore hebat nih. Ada yang bagus juga suaranya, ya bagus. Tapi kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, harus malu-malu kali. Tetangga masmul itu, tetangganya masmul itu. Ya, bagus juga. Ini ada itu luar biasa. Nanti di sini ada hadis yang mengatakan, wa man adzana sintaya asyrata sanatan wajabat lahu jannatu. Ya. Man, siapa orang yang adzan 12 tahun. Wah, 12 tahun jadi wajib nih. Wajabat lahu jannah, kata Rasul, wajib orang itu masuk surga. Diwajibkan masuk surga oleh Rasul itu. Muadzin itu ya. Itu. Jangan ada yang protes, Pak, gampang anak kalau adzan. Ya kalau orang-orang adzan pasti sholat tuh. Gitu kan? Kunci surga itu adalah sholat. Kalau masa orang adzan bahwa nggak sholat itu pasti terlalu banyak. Kalau orang adzan berarti dia ikut sholat 5 waktu jamaah itu juga gitu kan. Jangan dianggap yang mudah-mudah gitu kan. Justru itu kadang-kadang sulit dan kadang-kadang mudah ya. Kemarin ada yang membahas tentang masalah membaca la ilaha illallah di akhir kalam itu doa ada saya baca itu. Sulitnya bagi orang yang memang tidak beriman, sulit bagi orang yang tidak pernah sholat untuk membaca itu. Nah, Ustaz di sini menjelaskan waktu hari Rajab kemarin. Dari sekian paling juga ada berapa? Ada 20 orang, ada 20% yang betul-betul bisa melakukan itu. Gitu. Ini jangan dianggap kalimat la ilaha illallah. Jangan dianggap. Jadi ketika nafas terakhir itu sulit. Kalau kita tidak membiasakan ketika kehidupan sehari-harinya dengan kalimat-kalimat itu. Gitu. Itu. Kemudian hadis berikutnya, wa man adzanna khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban dzikir lahu ma taqaddama. Jadi siapa orang yang mengumandangkan azan, yaitu 5 waktu dalam sehari semaran wa ihtisaban dengan ikhlas, dengan sukarela, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu telah masuk bersih dosanya. Saya ngomong begitu supaya ada yang ikutin semua nih, yang suara-suaranya bagus itu kan ada. Nah ini yang lebih dahsyat lagi. Hadis kemudian, la ya'lamu nasu ma fin nida'i was-shafil awal. Andaikan manusia-manusia atau orang-orang itu tahu apa yang ada di dalam seruan, di dalam adzan, atau andaikan orang-orang itu tahu terhadap pahala untuk menyeru, pahala untuk adzan, dan pahala sholat ada di shaf yang paling depan, itu kan? Summa lam yajidu illa ayastahimu. Kemudian dia tidak menemukannya. Maksudnya menemukan ini juga gak kebagian, saling nyantrinya yang pengen adzan atau yang paling berburu-burunya sholat di depan ini, gitu kan? Illa ayastahimu, gitu kan? Kemudian kecuali harus diundi. Wah, undi aja sekarang nih misalnya, andaikan ada seperti itu untuk diundi, untuk adzan, untuk sholat di barisan yang paling depan, la yastahu, pasti mereka itu akan mengikuti undian. Andaikan kita tahu pahalanya adzan dan pahalanya sholat yang di barisan paling depan, ya. Nah itu. Walau ya'lamu ma fil walau ya'lamu, dan apabila tahu itu semua apa pahala yang ada di dalam tadi, di dalam melantunkan suara adzan dan sholat yang paling depan di sini nih, kan? Maka dia akan segera untuk berlomba-lomba, lompat-lompat, gitu kan? Nah ini, jadi itu enggak disebutkan pahalanya.
biasa. Kalau tahu itu kita pahalanya memandangkan azan. Kalau tahu pahalanya ini sholat di barisan yang paling depan, kita kadang-kadang sholat dirinya yang paling belakang. Ya, kalau nonton dangdutan pengennya paling depan supaya bisa nyawer gitu kan. Sholat paling belakang-belakang, datangnya paling belakang. Padahal kalau yang tahu itu belum. Nah, kemudian ada sholat, dua sholat yang paling besar pahalanya, sampai nggak diperlihatkan sama Allah disebutkan besar. Apa? Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Dan apabila orang-orang itu tahu pahala sholat isya, pahala sholat berjamaah maksudnya di sini, pahala sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Nah, kata Allah, la tahamu walau habun. Nah itu, dia itu akan akan datang kepada dua sholat itu, akan datang sekalipun dalam keadaan sakit merangkak. Kalau tahu pahalanya, kenapa? Saking besarnya itu pahala sholat isya dan sholat subuh. Walaupun sakit, dia itu misalnya dalam keadaan instabilitas ya, misalnya nggak bisa kakinya atau jalan, walaupun merangkak pasti akan datang ke masjid untuk sholat isya dan sholat subuh. Itu makanya itu disunahkan, ya, disunahkan untuk kita menunggu sholat isya itu dari maghrib ke isya. Kalau walaupun kita enggak baca apa-apa sebenarnya, saya kalau sudah pulang mah suka males datang lagi ke masjid, mau di masjid aja, duduk aja, kita enggak baca apa-apa, duduk aja sambil ngantuk-ngantuk dikit gitu. Itu pahalanya sama dengan sholat setengah malam, sholat sunnah setengah malam. Itu kata Rasul seperti itu. Nunggu doang. Apalagi kalau duduknya sambil istighfar, sambil zikir, sambil baca Quran, baca sholawat, itu lain lagi. Itu. Tapi kadang-kadang susah Pak ya. Padahal kalau kita pikir ngapain pulang ke rumah dari masjid, kalau habis isya itu habis maghrib ke isya paling setengah jam Pak, nggak sampai 1 jam ya. Pulang sana balik lagi. Sana itu ngapain di rumah, nggak bisa nyolek sampai istri juga kan, anak-anak ada kan, itu kan. Makan ya harusnya makan sebaiknya jam 5 sore itu, kata kesehatan juga begitu kan, udah makan gitu kan. Nah itu luar biasa. Dan subuh ini subuh luar biasa. Sholat sunnahnya aja 2 rakaat subuh, pahalanya sama diberi oleh Allah langit bumi dan isinya gitu kan, luar biasa. Maka ini Bapak-Ibu saudaraku, di antara keutamaan azan ya, keutamaan azan itu begitu. Jadi makanya kalau kita memang mampu, memang bisa. Cuma kalau azan tadi berkaitan dengan masalah suara dan nafas kita ya, walaupun kita memang pasti bacanya, kalau suaranya ngerebek kayak kayaknya saya tuh bukan nggak mau azan kan. Kayak kalau misalnya kalau punya suara kayak tangga itu seperti Pak Bito gitu, azan terus saya itu. Pak Bito itu bagus suaranya. Pak Habib gitu kan, azan terus gitu kan. Itu ada sih sekarang kan lagi repot. Sebetulnya kalau masalah azan mah jangan dikutak-kutik lah gitu kan. Kalau masalah selain azan seperti sholawatan, kelamaan itu juga saya setuju juga. Apalagi kalau siang panas itu sebelum itu. Nah itu kalau sholawatan boleh aja yang di dalam masjid aja sambil nunggu. Tapi kalau azan memang itu sudah syariah gitu kan. Dari sononya udah begitu. Dan di dalam azan itu subhanallah itu ada hikmah banyak. Dengan hidayah tidak sedikit orang itu yang masuk Islam gara-gara dengan suara azan. Saya lihat kiriman teman itu, ya orang non muslim bule gitu kan, dengan orang Arab naik ke atas, pas ketik kedas dengar azan, dia sampai menitiskan air mata, wah kaget gitu kan, senang. Dan sekarang banyak bermunculan itu, ya di YouTube saudara-saudara kita yang non muslim itu. Saya tidak merasa terganggu.
malah menjadi anak saya gitu kan. Masa itu. Cuman yang harus dijaga oleh kita, makanya yang selain itu gitu kan, gitu kan. Selain itu mungkin ya selain adan itu yang harus dijaga oleh kita. Kalau adan ya masya Allah masa adan itu dan itu juga urusannya bukan urusan yang terlalu tinggi ya, serahkan aja kepada ya lingkungan di RW kan, ada merasa terganggu lapor ke RW gitu kan. Maka saya bertanya sama teman-teman, ini yang merasa terganggu itu saudara kita yang non muslim atau orang-orang Islam yang takut tidak dianggap toleran? Saya bilang kan begitu gitu kan. Nampaknya banyak yang saudara kita itu saudara muslim yang takut, saking takutnya tidak dianggap toleran, jadi begitu gitu kan, mengada-ngada. Makanya saya kadang-kadang ya orang kan banyak berubah-ubah ya. Abang Musron Wahid itu kemarin tajam juga dia ngeritik Menteri Agama. Itu menteri yang kayak kerjaan menteri katanya, urus-urus kayak gitu kan. Luar biasa. Menteri nggak ada kerjaan kata Musron Wahid itu yang sekarang jadi wakil ketua Nahdlatul Ulama di itu ya di pusat ya PBNU. Nggak ada kerjaan menteri katanya. Jadi ya mungkin ada yang isu pengalihan sekarang nggak tahu lah. Yang penting ya masing-masing memperbaiki diri aja. Yang jelas adan itu adalah satu seruan yang tidak ada yang lebih baik. Kalimat yang kita tetapkan adalah seruan untuk mengajak kepada Allah. Itu ya. Itu sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih surat Hud ya, terakhir. Ini yang banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian peristiwa yang Allah berikan kepada umat-umat nabi-nabi dahulu. Terutama ini ada umat Nabi Musa ini yang berkali-kali sama Allah. Di awal Nabi Musa, kemarin cerita Nabi Musa lagi. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan, ada salah satu cerita pada zaman Nabi Musa ini barangkali memberikan motivasi untuk kita berbagi, nantinya bisa berbagi kepada orang lain. Nabi Musa itu dikenal dengan Nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Nabi Musa itu. Dan pada masa Nabi Musa itu ada seorang suami istri tidak punya anak, dalam keadaan sangat fakir miskin. Dia orang yang taat kepada Allah. Dia memohon kepada Nabi Musa, ya Rasulullah, bisa nggak menolong kami ini orang yang sangat miskin, sangat fakir. Tolong dimohon dimintakan doakan kepada Allah supaya kami menjadi orang yang berada, kaya. Mendengar permohonan itu Nabi Musa, insya Allah nanti kami akan memohon kepada Allah untuk mendoakan kalian supaya menjadi orang kaya. Ya, ringkas cerita setelah Nabi Musa memohon kepada Allah, dialog dengan Allah, Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa untuk orang itu menjadi orang kaya, tapi dibatasi 1 tahun aja Musa. 1 tahun aja kayak ini cerita motivasi. Singkat cerita, orang itu setelah didoakan menjadi orang kaya 1 tahun. Karena orang baik, jadi merasa karena saya akan dikasih kaya ini, amanah ini hanya 1 tahun, dia kekayaan dimanfaatkan untuk bersedekah, membantu, membuat kalau di Timur Tengah itu kan panas, membuat pos-pos untuk orang beristirahat, air segala macam. Terus dia mendatangi di mana ada orang yatim, ada orang yang tidak mampu, datang semua datang. Jadi dia itu ketika usahanya maju terus, selain dia usaha giat untuk menolong dan membantu orang, dicariin orang itu dicariin yang miskin oleh dia, bukan yang datang, yang miskinnya itu dia nyariin orang miskin. Dagangnya terus berkembang, terus maju dagangnya itu. Nah kemudian setelah 1 tahun lebih, Nabi Musa melihat orang itu Allah masih dikasih kaya aja ya. Dia istilahnya itu lagi kasih sama Allah, kasih lagi ya Allah. Kenapa orang itu kan katanya kata engkau akan jadi hanya 1 tahun kaya? Apa jawaban Allah, ya Musa?
Aku hanya memberikan satu pintu untuknya, tapi dia telah memberikan banyak pintu untuk orang-orang lain tentang masalah ini. Itu maka aku biarkan. Nah ini ada istilahnya senjata yang oleh Ustaz Yusuf Mansur dulu itu yang suka dipakai senjata kemana-mana itu ini gitu kan. Tapi kadang-kadang berlebihan juga nih. Akhirnya saya kecerat itu kan. Jadi istilahnya kalau kita membuka pintu rezeki untuk orang lain yang sebanyak-banyaknya dengan ikhlas, justru Allah akan membuka juga selebar-lebarnya kepada. Nah ini. Jadi zaman Nabi Musa terjadi. Kita lanjutkan sekarang di surat Hud ayat 103 ya, ayat 103 gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa man akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni faminhum syaqiyyun wa sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majzud fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum wa aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini akan menjelaskan tentang kisah-kisah dari yang akan Allah memberikan azab kepada orang-orang gitu kan, tentang azab di akhirat, dan kemudian memberikan contoh tentang kisah-kisah itu harus dijadikan pelajaran untuk kita. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya dari yang itu dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW melalui Quran ini. Cerita apa sih? Cerita tentang bagaimana keadaan di masing-masing kaum nabi-nabi dulu. Allah azab karena mereka zalim kepada Allah, zalim kepada rasulnya. Mereka menentang tentang kebenaran. Nah itu dari zaman Nabi Nuh misalnya sampai yang terakhir kepada zaman Nabi Syuaib kemarin itu diceritakan oleh Allah semuanya. Nah itu la ayatan liman khafa. Karena di dalam kejadian-kejadian itu ada di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif, pendidikan untuk kita semua. Diceritakan oleh Allah bagaimana kaum Nabi Lut dikarang oleh Allah, bagaimana kaum Nabi Lut itu dibalikkan buminya oleh Allah, bagaimana kaum Nabi Hud, Nabi Saleh itu dikasih topan, dikasih segala macam. Itu tuh harus dijadikan pelajaran sebetulnya oleh kita itu. Ya, nah itu liman khafa 'adzabal akhirah. Itu akan menjadi suatu pendidikan atau pelajaran bagi orang yang beriman. Yang beriman adalah khaufa azab al-akhirah. Khaufa orang yang takut kepada azab akhirat. Jadi bagi orang yang beriman itu akan menjadi pelajaran, akan menjadi pendidikan. Liman khaufa azab al-akhirah, orang yang takut kepada azab akhirat. Siapa yang takut kepada azab akhirat? Orang yang beriman. Jadi orang yang yu'minuna bil akhirah, orang yang beriman kepada hari kiamat, hari akhir nanti. Nah itu zalika yaumul majmu'. Nah, hari akhirat itu yaitu hari majmu',
di mana lahu an-nasu, di mana seluruh manusia itu dikumpulkan sih. Yang disebut mahsyar. Alam mahsyar. Jadi manusia ini kan pertama hidup di alam rahim, ya. Karena hidup pada dalam rahim. Karena ketika kita masih rahim, kemudian di alam rahim kita keluar ke alam dunia. Alam dunia kita mati. Mati itu artinya mati hanya jasadnya aja. Ruhnya hidup malu masuk ke alam barzah atau alam kubur. Alam kubur ada yaumul ba'ats. Alam di mana manusia dibangkitkan semua. Dari pertama Nabi Adam hidup sampai yang terakhir nanti dibangkitkan semua yang ba'ats. Kemudian digiring manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, di mahsyar, yaitu padang yang tak terhingga luasnya, tak terhingga panasnya. Karena menurut ulama ada 7 matahari yang sangat berdekatan. Di situ kecuali orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah SAW akan mendapat naungan mahsyar, peneduh yang sejuk luar biasa itu. Nah itu, maka kita harus banyak baca sholawat itu begitu. Nanti akan mendapat naungan di mahsyar itu. Nah disitulah manusia dikumpulkan semua, tidak terkecuali kumpul semua. Untuk apa dikumpulkan? Nanti akan datang yaumul hisab. Kita akan dihisab, ditanya satu persatu oleh Allah. Nah itu yaumul hisab. Itu. Wa dzalika yaumul masyhud. Dan di hari itulah yang disaksikan oleh semua makhluk. Yang ada di situ bukan hanya manusia, ada jin, ada malaikat, ada iblis, ada setan, menyaksikan semua. Kita ini akan disisa. Wa man wakhiruhu illa li ajal. Kata Allah, kami tidak akan menunda-nunda datangnya hari kiamat itu. Karena hari kiamat itu akan datang sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan menunda-nunda, tapi dirahasiakan kapan datangnya kiamat itu. Kenapa dirahasiakan? Ya kitanya harus senantiasa bersiap-siap membekali diri untuk hidup nanti di yaumil akhir, di akhirat itu. Kenapa? Hidup di akhirat itu harus bekalnya benar banyak. Kenapa? Tidak akan ada akhir lagi. Hidup di sana akan sangat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Maka kata Rasul, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk menuju akhirat. Apa yang kita tanam di dunia ini, maka itu akan dipetik hasilnya di akhirat. Hanya 2 yang ditanam oleh manusia itu. 1 menanam kebaikan, yang kedua menanam kejelekan. Semuanya nanti akan ketemu. Nah itu. Yauma ya'ti la takallam nafsun illa bi'idznih. Ketika hari kiamat itu datang, la takallamu nafsun illa bi'idznih. Satu pun tidak ada yang bisa berbicara. Ketika datang yaumul hisab, tidak ada yang bisa bicara, mengeluarkan hujah. Kayak kita misalnya sekarang di dunia ini kan dihukum ada apa namanya, suruh setelahnya mau dihukum mengungkapkan alasan-alasan supaya redo ya apa namanya itu. Nggak ada di sana. Semuanya tidak bisa ngomong kecuali dengan izin Allah. Kenapa? Tidak bisa ngomong di sana. Karena apa namanya, pertanyaan sidang nanti itu ya langsung dikemukakan. Apa yang kita lakukan setelah dewasa sampai kita mati itu langsung ditutup lagi oleh Allah. Ya, ini kamu dikasih umur panjang sama Allah sampai 85 tahun, 90 tahun, digunakannya untuk apa saja di situ. Kelihatan. Digunakannya untuk apa saja. Selama 90 tahun mulai dikatakan dewasanya, diambil 15 tahun tinggal berapa tuh 90, 75 tahun begitu ya. Dipakai apa saja ya. Apa yang kita lakukan dari masalah yang kecil, yang masalah yang besar juga ada catatannya.
kalau tidak mendapat ampunan Allah pasti ada. Kecuali yang mendapat ampunan Allah dosa-dosa kita, ya tinggal nanti kebaikan-kebaikan aja. Semuanya diungkapkan oleh Allah. Kamu diberi harta banyak titipannya, itu pada hakikatnya kan di dunia ini kita ini oleh Allah itu bisa menjadi orang yang bersyukur tidak, atau bisa menjadi orang yang bersabar tidak, atau menjadi orang yang kufur, orang-orang yang tidak bersabar, gitu kan? Dua, karena kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi, hidup ini kami uji kalian ini di dunia ini dengan kebaikan dan kejelekan. Ini ujian pada hakikatnya semuanya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kemudian wa ilaina turja'un, kata Allah, kalian akan kembali kepada kami. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami akan apa? Balas semua apa yang engkau lakukan itu dengan sesuai, tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurang. Dengan yang engkau lakukan bima kuntum ta'malun itu. Nah ini ketika kita disidang ini sesuai, makanya tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kecuali dengan izin Allah. Nah, setelahnya sampai di akhirat itu manusia itu terbagi dua bagian. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Nah, sebagian manusia itu sengsara. Yang sebagian manusia itu bahagia. Apa artinya? Nah itu. Yang tadi itu. Sesuai dengan yang dilakukan di dunia ini. Ada yang melakukan kebaikan, artinya di sana akan mendapatkan kebahagiaan. Yang melakukan dosa-dosa adalah kesengsaraan yang di akhirat. Hanya dua aja. Makanya faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Sebagian mereka itu mendapat kesusahan, luar biasa, sengsara, susah. Saking susahnya, gitu kan. Saking susahnya, jadi kemudian di mana dulu nih kata Allah, fa amal ladina syaqu fa finan. Maka orang-orang yang mendapat kesengsaraan susah itu ditempatkan oleh Allah di dalam api neraka. Na'udzubillah. Lahum fiha. Mereka semuanya ada di dalam neraka, orang-orang yang susah itu. Orang-orang menanam dosa dan maksiat itu ada di dalam neraka. Nah ini, bagaimana susahnya di neraka? Di sini dikatakan zafirun wasahikun. Saking susahnya menderita di dalam neraka itu, napas aja keluar dan masuk napas itu dengan rintihan, sakit luar biasa. Ya Allah, sakit. Napas keluar rintihan, napas ke dalam rintihan itu rintihan sakit. Enggak ada mati lagi. Bisa. Hanya itu dan itu yang didapat. Ini Al-Quran. Jadi napas aja di sini zafirun wa syahid. Jadi keluar masuknya napas itu dengan rintihan sakit. Itu yang ada di dalam neraka. Na'udzubillah ini dari itu enggak bisa dibayangkan. Enggak ada enaknya. Enggak ada enaknya di neraka itu. Walaupun misalnya ada keterangan kalau punya iman sebiji sawi aja bisa masuk surga, ya insyaallah. Tapi jangan dianggap enteng kita lama di neraka. Allah digodok lama di neraka itu. Jangan dianggap mudah neraka itu. Orang sakitnya di neraka itu tidak bisa dibayangkan dengan sakitnya di dunia. Kesusahan di neraka tidak bisa dibayangkan dengan kesusahan di dunia. Enggak bisa dianalogikan sama dengan saudara. Jangan dianggap enteng. Orang teriak-teriak pengen minum air dari api. Orang teriak-teriak pengen makan, dikasih rotinya, roti dari api. Coba bayangkan aja. Ini saja saking susahnya itu di neraka. Ya. Nah ini khalidina fiha.
selama-lamanya mereka di depan. Khalidina itu selama-lamanya fiha di dalam neraka. Madamatis samawati wal ardh. Seperti selama-lamanya ada langit dan bumi, saku-lamanya selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Illa ma syaa rabbuka. Inna rabbaka fa'alul lima. Kecuali apa? Dengan kehendak Allah. Karena Allah itu maha mengerjakan apa yang dia mau, yang dia inginkan. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Sama. Dan bagi orang-orang yang bahagia, yang ketika hidupnya itu beriman, hidupnya itu taat kepada Allah, hidupnya taat kepada Rasulullah, hidupnya menjalankan perintah Allah, menjaga sholat 5 waktunya. Nah itu, dijaga sholat 5 waktunya, dijaga dirinya dari perbuatan keji munkar, perbuatan dosa dan maksiat. Nah itu, menjalankan kebaikan-kebaikan terus. Apa di sini? Fafil jannati khalidina fiha, maka orang-orang itu akan ditempatkan oleh Allah fil jannati, di dalam surganya Allah, khalidina fiha, selama-lamanya di dalam surga itu. Madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Sama lamanya tadi, seperti tadi, selama adanya langit bumi, kecuali dengan kehendak Allah itu. Rogaib surga itu nggak bisa dibayangkan juga, Pak. Yang sering saya sampaikan, ulama juga tidak bisa istilah hanya untuk supaya bisa mengantarkan. Ya sebenarnya nikmatnya beda dengan nikmat di dunia. Nikmat di dunia terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau di surga itu tidak bisa begitu. Kenikmatan, ya, kenikmatannya yang luar biasa di surga itu. Apa aja nikmat, apa aja. Jadi kenikmatan surga itu bukan mengurang, malah menambah. Yang sering saya katakan, kita makan sate di dunia, 1 tusuk enak, 2 tusuk sampai 10 tusuk enak, ditambah 1 tusuk 2 tusuk masih enak, tapi berkurang nikmatnya. Makan sampai 100 tusuk kan muntah, enggak enak lah. Tapi kalau di surga itu bukan begitu. Ketika kita makan 1 nikmat, yang kedua lebih nikmat dari yang pertama, seperti itu. Nah itu luar biasa, kenikmatannya nggak bisa dibayangkan. Ya, misalnya jangan tukar-tukar makanya kenikmatan dunia dengan nikmat surga. Banyak kita yang menukar-tukar gitu kan. Mercy surga ditukar dengan mercy dunia. Bidadari surga ditukar dengan wanita-wanita di dunia. Nah itu, ya. Kalau bidadari kan wangi, kalau perempuan kita kan masih banyak bau-baunya ya. Kecuali kalau pakai parfum wangi, tapi tetap aja kalau parfumnya bisa bau-bau juga. Nah itu, ya. Atau anu ghairu masdud. Nah, ya. Jadi surga itu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman adalah karunia yang tidak ada putus-putusnya. Itu karunia Allah, kasih sayang Allah, ya, keindahan-keindahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak ada putus-putusnya. Kalau sudah datang karunia kepada kita di akhirat, luar biasa. Itu kuncinya tadi, bagaimana kita masuk surga. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Itu kan surga yang luas, seluas membentang langit dan bumi, itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Para ulama mendefinisikan biimtisalil awamir wa tinabin nawahi. Orang yang bertakwa itu yang selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Di dalam ayat Quran lain kan dikatakan, ya, di dalam Al-Baqarah pertama juga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu orang yang dia itu beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Alladzi yunfikuna. Jadi orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah itu. Jadi kalau kita ingin masuk surga, berat sama-sama kita untuk membenahi, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan disia-siakan waktu dan umur kita, ya, karena sangat terbatas. Kemudian ketika nambah hari, nambah minggu, nambah bulan, artinya jatah hidup kita semakin berkurang. Kematian sudah semakin dekat dengan kita. Tanya sama diri kita, sudah punya apa kita akan kembali kepada Allah. Karena kata Allah, fa inna kharijati at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal untuk menjelajah hanya ketakwaan kita kepada Allah. Gitu kata Allah itu. Wa tajawwadu, berbekallah kalian. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Itu kita belajar. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki ketakwaan kita. Berarti bukan kita tidak boleh melakukan itu melakukan ini, tapi atas dasar takwa melakukannya, ya. Kemudian diatur dengan baik. Yang penting untuk kebaikan diri kita adalah termasuk takwa. Takwa itu bukan hanya sholat saja, kan. Melakukan kebaikan kita, usaha, kita dagang, kita kerja, kan, untuk menjadi nafkah juga itu takwa kepada Allah. Tapi ada yang pokok, gitu kan. Ada yang klasifikasinya lah. Yang mana dulu yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baik. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'i wa haula'i ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'ahum min qabl wa inna lam wafuhum nasibuhum ghairu manqus. Jadi kata Allah, Muhammad, engkau jangan ragu kepada orang-orang yang menyembah, gitunya, yang menyembah sesembahannya itu mengikuti sesembahan orang bapak moyangnya dulu, menyembah patung, menyembah berhala, kan? Maka kata Allah, wa inna la muwaffuhum nasibuhum ghairu manqus. Sesungguhnya kami akan menyempurnakan pembalasan kepada orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasul, menentang Al-Quran, menentang kitab-kitab Allah, menentang kebenaran itu dengan sesempurnanya balasan tanpa dikurang-kurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak-Ibu saudara yang dirahmati Allah. Inti dari ayat ini yaitu menjelaskan pelajaran dari kisah-kisah para nabi yang harus dijadikan pelajaran oleh kita itu, dan adab yang diberikan oleh Allah nanti di akhirat kepada kita atau kepada seluruh manusia, baik yang melakukan kebaikan atau kejelekan akan diperlihatkan nanti di akhirat. Ini barangkali akan menjadi peringatan pangeran ini. Ya. Cukup sekarang udah waktu isyraq ya. Berapa? 2 menit lagi? Iya. 9 menit lagi. Isyraqnya 9. Oh, masih 9 menit lagi ya? Iya. Oh iya ya. Masih 9 menit lagi Mas Dewan. Berarti ada yang perlu didiskusikan? Kalau kita tidak ada, kita lanjutkan seayat lagi ya. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahu lafi syakkin minhu murib wa inna kullal lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Kata Allah, ketika kami sampaikan kepada Musa Taurat, itu fakhtulifa, maka diperdebatkan isi Taurat itu oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, oleh orang-orang maksudnya yang iman dan yang tidak iman. Yang iman mengatakan ini kitab ini dari Allah, kitab Allah harus jadikan tuntunan, harus dibaca, harus jadikan jadi harus dijadikan untuk pedoman hidup gitu. Tapi sebagian lagi yang tidak beriman malah mengolok-oloknya, diolok-olok itu sama aja. Nah, ini disampaikan. Untuk apa ini disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah? Untuk menjadi suatu perbandingan. Kenapa? Ketika Rasulullah
menyampaikan Al-Quran kepada kaum Quraisy, ya sama begitu. Banyak kan tidak percaya kepada Quran, diolok-olok Quran itu, terutama Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu sangat-sangat sekali dia itu mencaci maki Rasulullah. Gitu, ya. Luar biasa ya. Ketika disampaikan kepada Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah diajak damai perjanjian Hudaybiyah, itu membuktikan bahwa sebetulnya ajaran Islam itu yang harus bisa diterima. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu dalam perjanjian itu yang dirugikan secara tekstual itu kan Rasul kan. Kalau orang Islam keluar lagi dari kafirnya ke Islam lagi, nggak usah diproses. Tapi kalau ada orang kafir masuk Islam harus diproses dulu, harus izin ini gitu kan, gitu kan. Di antaranya. Kenapa Rasulullah itu mengiyakan terus pada waktu itu? Rasulullah itu ingin fokus kepada dakwah, jangan ada yang mengganggu. Karena jangan ada perang kan pada waktu itu kan. Nah itu harus ada diskusi. Makanya banyak yang diskusi pada waktu itu. Ayo sekarang yang benar Tuhan Muhammad, Tuhan Abu Jahal, hanya kan begitu. Coba Tuhan Rasul Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit bumi, yang mukhalafatul wadis itu tidak sama dengan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tapi Tuhannya Abu Jahal lah itu tuh, yang gede-gede itu, yang dibuat. Coba yang benar mana? Terus coba diskusi lagi, yang benar itu Abu Jahal atau Rasulullah Muhammad SAW? Kalau Muhammad itu dari kecil aja sudah mendapat julukan Al-Amin, orang yang dipercaya, yang tidak pernah bohong itu kan, orang yang sangat baik, disaksikan oleh dia. Coba yang benar itu Abu Jahal pula. Nah dari situ ternyata kemenangan Rasulullah banyak didiskusikan, kemudian Rasulullah itu berdakwah leluasa sekian lama kita ke perjanjian itu begitu. Kenapa? Tadi memuliakan Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu diakui oleh orang-orang sekitar sana, sekitar Makkah, sekitar Madinah. Tidak sedikit orang yang masuk Islam berlomba-lomba. Nah dengan perjanjian Hudaybiyah seperti itu, kelebihan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah itu luar biasa. Maka cerdasnya Rasul. Cerdas luar biasa. Itu tuh nggak kebayang oleh sahabat-sahabat pada waktu itu. Rasulullah tuh mau ya menerima perjanjian Hudaybiyah seperti ini gitu. Padahal itu merupakan justru dibalik itu. Jadi gini, kalau perang kan orang tidak sempat berpikir dengan baik maksudnya. Nah kalau keadaan tenang berpikir, dia diskusi dengan teman-temannya, coba ini Muhammad ini jangan-jangan yang benar Muhammad. Coba kita lihat katanya Muhammad dari kecil itu begini, orangnya baik, tidak pernah. Kemudian sekarang lihat Abu Jahal, kan orang kejam, orang begitu kan. Terus Tuhannya lihat, terus lihat Qurannya ini, kalimat-kalimatnya yang penuh dengan syafaat, ini nggak ada yang bisa. Nah itu bisa membenarkan itu ketika tidak ada perang. Kenapa manusia dalam keadaan tenang bisa mengakui tentang kebenaran itu? Nah itu ya, diperdebatkan. Walau la kalimat sadaqah min rabbika laqudiya bainahum innahu lafi syai'in mubin. Ya. Mungkin kalau tidak ada ketetapan Allah itu sudah sedang dilaksanakan hukuman. Jadi itu kelebihan umat Nabi Muhammad itu, hukumannya itu adalah nanti sudah ditetapkan oleh Allah, bukan hukumannya bukan di dunia. Kalau misalnya seperti nabi-nabi dulu itu ketika Rasulullah di Mekah itu sudah digulung semuanya itu. Sama kalau Rasul lain dengan nabi yang lain ketika kesusahan ya Allah serahkan kepada engkau, ini aku sudah kayak begini umat ini, amuannya ada. Tapi kalau Rasulullah ditawarin sama malaikat Jibril, ini bagian Muhammad ini, bila perlu gunung Uhud kita lemparkan. Jangan. Kenapa? Dia tidak beriman, nanti anak cucunya akan menjadi orang-orang yang begitu Rasulullah. Makanya Rasulullah di zaman Nabi Muhammad itu tidak ada
Maksudnya karena ketetapannya itu tidak begitu, tidak seperti zaman Rasul, tidak dikasih ajak langsung pada orang. Ya. Ya mungkin situ aja dulu. Ya ini sudah waktu isyraq, kita isyraq dulu, nanti kita sarapan pagi. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita mohon kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan rahmat kasih sayang kepada kita bisa menjalankan kewajiban kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kemudian dilandasi dengan keikhlasan supaya betul-betul ini menjadi amal soleh untuk kita, nanti bisa diraih hasilnya ketika kita sudah kembali bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.